manis disatuin. Nah. Oleh-oleh Medan Sumatera Utara nggak cuman Bolu, nggak cuman Bika Ambon aja. Nah yang satu ini foodies khas Medan juga dan masih dimasak ala tradisional. Mau cobain? Kita buat dulu yuk bareng sama Bang Rakes. Ini saya lagi coba belajar nih sama Mas Bayu gimana cara bikin lomangnya. Ternyata nggak gampang, nggak sembarangan orang bikin lomang. Terus diapain nih Mas? Aduh. Foodies, ternyata susah ya. Harus benar-benar ahli. Mas Bayu udah berapa lama untuk bikin ini? 10 tahun. 10 tahun foodies. Warung Lomang Panas Jaya, salah satu yang legend dan tersohor di kota Medan foodies. Udah eksis hampir 20 tahun dan bisa mengolah hingga 70 kilo beras ketan per harinya. Santan, pulut. Sama garam. Pulut tuh apa? Pulut ketan. Pulut tuh ketan sama garam. Udah itu aja. 3 macam itu jadi makanan yang namanya lomang. Wah, ini udah belum? Sedikit lagi. Salah satu yang bikin pengunjung tetap datang ke Lomang Panas Jaya karena bisa melihat pembakaran lomang secara live kayak gini foodies. Jadi pembeli selalu membawa lomang dalam keadaan anget dan juga baru. Asik ya? Kenapa bakarnya di pinggir jalan kayak gini? Kenapa bakarnya terlihat sama customer pembeli? Kenapa nggak di belakang dapur aja? Lihat, nampak asli dibakar. Loh, emang ada yang nggak asli dibakar? Kadang ada dikukus. Orang nggak percaya. Oh, paham saya. Nah foodies, kunci dari enaknya lomang bakar ya ada pada proses pembakarannya. Selain harus menjaga suhu api yang pas, campuran santan dan beras ketan yang sudah masuk ke dalam bambu harus dilap dengan kain basah. Tujuannya agar suhu tetap terjaga, bambu juga tidak hangus dan lomangnya tidak gosong. Dibuka, dibelah? Iya, dibelah. Udah. Dipakai aja. Oh, berarti sekali pakai. Oh, berarti ada habis berapa banyak kayak gini bambu banyak? Kira-kira dia kalau 1 minggu mau 1000 batang. 1000 batang dalam 1 minggu, foodies. Kes, proses bakarannya kan agak lama nih, butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Nah daripada kita nungguin ya kan, mending kita buka yang udah matang aja yuk. Sekalian lihat bentukan lomang yang udah matang tuh kayak gimana sih. Oh, jadi cuma pakai pisau aja? Iya. Baru didorong, terus abis itu udah kebelah? Ditarik. Oh gitu, foodies. Satu lagi foodies, bambunya ini cuma sekali pakai ya. Bambu yang udah dibelah bakalan jadi bahan buat pembakaran. Jadi foodies, si lomang ini disajikannya itu dengan tape atau srikaya. Pilihannya ada 2, gitu ya Mas Bayu ya. Ini yang srikaya, ini tapenya. Ini foodies. Wih, dicocol bareng sama sos srikaya dan tape mah makin lapar buang. Udahlah langsung aja kita meluncur ke meja. Ekspektasi saya jadinya rasanya kayak ketan menurut saya. Tapi setelah saya coba langsung untuk pertama kalinya saya coba yang namanya lomang, ternyata dia rasanya kayak agak milky gitu, susu-susuan gitu, padahal nggak ada susunya loh karena dia pakai santan. Terus yang kedua rasanya agak sedikit crunchy, kriuk. Kenapa? Karena dibakar. Jadi proses pembakarannya itu yang membedakan rasa hasil daripada berasnya tadi. Rasa ketan putih yang dicampur sama santan kelapa asli, bikin rasanya gurih-gurih nikmat. Ditambah dengan aroma daun pisang dan aroma bakaran yang mantap, makin auto ngunyah nih kita foodies. Ini lazis. Kalian ya. Pak Davi, Ini namanya es folding. ini ciri sini juga, ciri khas Medan juga. Oh, jadi dia isinya apa aja, Bang Davi? Ada pulutnya, Ada pulutnya, ada lemangnya. ada rotinya, terus ada Oh, pakai roti juga. Pisang, lomang sama roti. Nah loh, lomang jadi es campur. Gimana tuh rasanya? Nanti jadi menu penutup aja ya foodies. Bang Rakes mau cobain lomang pakai srikayanya dulu nih. Gimana ya mendeskripsikan makanan enak itu foodies ya? Jadi lomangnya itu kan gurih. Nah, si srikaya ini manis dan srikaya ini bikin sendiri. Jadi bisa kebayang gurihnya lomang yang dibakar itu tadi yang masih panas-panas hangat-hangat ini dicocol sama srikaya buatan sendiri foodies. Aromanya itu srikaya berasa banget di lidah, manis banget. Srikaya yang kental dengan manis gula merah dan rasa pandan yang menggelegar emang cocok banget dengan kenyalan lomang. Jadi penasaran ya, gimana kalau ketan ketemu sama ketan? Agak lain sih ini emang foodies. Kalau mau kau hidup bahagia, makan lomang sama tape.
Rasanya unik banget, Foodies. Nggak kebayang di mulut nih, rasa yang baru di mulut saya. Pertama kali saya makan yang namanya beras santan, kan udah biasa kita makan. Jadi satu, masuk mulut. Beuh, enak banget ini, Foodies. Wow, surprisingly, ketan makan ketan alias double ketan jadi dua penggoyang lidah kita, Foodies. Tapi merah yang asam-asam bisa imbang loh dengan gurih lomang yang menggunakan santan. Setelah berasam-asam dan bergurih-gurih, sekarang saatnya kita coba es colding. Kebayang nggak sih, Foodies? Lomang, makanan yang dibakar di dalam bambu, ya, yang tadi kita lihat prosesnya, yang diekspektasi saya cuma sebuah makanan, ternyata tadi Bang Davi yang punya tempat ngasih es colding ini. Foodies, bisa kebayang nggak sih rasa smoky, daun pisang, dan bambu yang berada dalam lomang bercampur dengan es gula merah? Wih, sensasinya berbeza. Namanya aja es colding alias kolak dingin, jadi ada isian pisangnya juga tuh, Foodies. Selain itu ada cincau dan cendolnya juga. Wah, jadi nambah kesegaran yang hakiki, El. Ternyata kalau Foodies kesini itu mulai jam 6 pagi sudah bisa dibeli, karena mereka, si Bang Davi ini, lomang ini sudah masak pembakaran mulai dari jam 4 pagi. Dan satu lagi, ternyata lomang ini juga bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Nah, buat yang sempat mampir ke Medan dan mau bawa lomang jadi oleh-oleh, tenang, nggak bakal bikin kocek goyang kok. Satu batang bambu lomang seharga 30.000 aja. Ini bisa makan rame-rame. Plus sudah bisa dicocol pakai es serikaya yang lazis. Jadi kalau kalian mau mampir langsung aja ya ke Lomang Panas Jaya di Jalan Flamboyan Medan. Ini no cabang ya, Foodies. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Foodies, jangan lupa makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sekarang saya mau coba, Foodies, habisin es coldingnya. Mana tadi? Nah, ini dia. Beuh, lomang bakar pakai es. Foodies, zaman dulu kalau ketemu mobil warna orange yang satu ini pasti niatnya beli perangko atau kirim surat, ya nggak? Yes, ini dia mobil pos keliling. Tapi sekarang banyak yang alih fungsi tuh, Foodies. Salah satunya ya warungnya Bang Benz ini nih. Mobil posnya buat jualan mie ayam, Foodies. Awas, ntar malah dikirim keluar kota lagi nih pesanan mie ayamnya. Canda. Kenapa tempatnya pakai mobil berwarna orange? Kenapa nggak pakai gerobak atau kedai? Bisa dijelaskan, Pak? Ini dulu mobil lelangan kantor pos, jadi warnanya udah oranye dari kantor pos itu. Jadi ya, Foodies, mobil hasil lelang dari kantor pos jadi ini resmi ya. Dulu katanya juga pernah dipakai jadi mobil antar jemput anak sekolah sampai akhirnya jadi warung mie ayam kayak sekarang. Soal rasa gimana nih, Bang? Ada yang unik nggak? Jangan tempatnya doang yang unik. Akhirnya seperti biasa nih, Foodies, kita kudu kepoin cara ngeracik mie ayamnya. Yuk. Wadidaw, makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung pindahin aja kamu. By the way, lucu juga ya, Foodies, ternyata di sini tuh ngeracik mie ayamnya pakai gayung. Selain ukuran gayung yang lebih besar dibandingkan mangkok, gayung juga lebih memudahkan ketika ngeracik mie ayamnya. Iya, karena ada pegangannya kayak begini, Foodies. Oh iya, katanya mau bentuk ngeracik, cus bantu dong, aduk-aduk. Pak, sambil saya mengaduk, saya mau pesen toppingnya. Kira-kira toppingnya ada apa aja sih? Toppingnya ada bakso, otak-otak, dan pangsit rebus. Waduh, unik sekali, Foodies. Ada otak-otaknya. Pak, kalau begitu saya pesen semuanya ya. Diaduk-aduk sampai bumbunya meresap. Mantep nih kayaknya. Nah, Foodies, kalau udah merata tinggal kasih toppingan ayam giling dan siapin otak-otak, bakso plus pangsit rebusnya ya. Nah, berhubung Marco kepo banget nih sama semua menu yang ada di sini, jadinya kita pesan semuanya aja yuk, Foodies. Ada mie ayam, kue tiaw, dan juga bihun. Akhirnya langsung aja ke kita gaskan. Gak bisa berkata apa-apa, Foodies. Enak banget, Foodies. Tekstur mie-nya lembut,
Apalagi di sini topping ayamnya itu beda daripada mie ayam pada umumnya. Biasanya kan mie ayam itu toppingnya itu warna coklat, mungkin karena dikasih kecap. Nah, untuk topping ayamnya ini sih lebih kayak ke mie ayam Chinese ya foodies. Dari warnanya yang putih, ayamnya yang digiling dan teksturnya halus dan kering. Beda dengan mie ayam Jawa yang topping ayamnya cenderung coklat. Enak banget, nggak bohong. Lanjut ke topping otak-otak plus baksonya nih foodies. Gimana nih rasanya? Sekarang aku mau cobain otak-otaknya. Otak-otaknya lembut banget, foodies. Kayak bakso ikan, tapi rasa otak-otaknya itu tetap berasa. Baksonya juga rasa daging sapinya itu berasa banget, lembut, enak. Kuahnya ini emang gurih banget ya foodies. Ini tuh dari kuah kaldu. Wah, buat pecinta gurih mah cocok banget pasti kalian. Nah, ngomong-ngomong kalau rasa kue tiaonya gimana nih? Kue tiaonya agak sedikit kenyal-kenyal gimana gitu. Tapi teksturnya tetap lembut juga, sama kayak mie ayamnya. Aku ngelihatnya itu jadi menggugah selera untuk dimakan karena ayamnya itu benar-benar melimpah. Kue tiaonya itu tipe yang tipis gitu ya foodies, jadi ketika masuk mulut berasa banget kenyal-kenyal nikmat. Nah, kalau soal kuah sih sama lah ya, kayak kuah mie ayamnya, secara racikan juga sama. Nah, untuk jenis mie-nya ini kayak jadi pilihan gitu foodies. Buat yang bosen makan mie, bisa ganti pakai kue tiao atau juga bihun. Mbak, gimana? Sering kesini ya? Sering. Enak? Seminggu 3 kali. Enak Waduh, banget. seminggu 3 kali foodies. Gak heran ya kalau di sini juga udah punya pelanggan tetap karena rasanya yang lazis dan tempatnya juga nyaman. Nah, kalau rasa bihunnya ngomong-ngomong gimana nih? Spill dong. Tekstur bihunnya lembut juga, sama semuanya lembut. Untuk rasanya juga agak jauh-jauh beda sama mie ayam kue tiao ya, foodies. Tekstur bihunnya tuh oke, tingkat kematangannya juga pas. Campuran bumbunya juga sama nih foodies, sedap banget. Dan topping otak-otaknya ini bikin mie ayam Bang Benz jadi lebih khas. Nah, buat yang kepengen cobain juga, kira-kira bisa kemana nih ya? Berada di Taman Meruyah Ilir di daerah Jakarta Barat. Oke, makan receh, menu receh, tapi kalau soal rasa gak recehan. Aduh foodies, aku jadi pengen lanjut makan otak-otak lagi nih. Makan dulu ya. Jualan sate ayam doang tapi bisa laris 700 sampai 800 tusuk. Ini cuma weekday aja loh foodies. Kalau weekendnya bisa ludes sampai 1000 tusuk. Wadidaw. Emang ya sore-sore tuh segar-segar tuh menjadi hobi saya nih foodies, cari yang segar-segar. Yuk kita kepoin. Kang. Bukannya satenya yang diduluin malah beli es nih si Dani. Ya udahlah ya, hitung-hitung buat dessert ya foodies. Iyalah kalau gitu diracik-cik-cik es katanya. Sekalian kita kepoin tuh ada apa aja sih isiannya. Tuh kelapanya tuh kayak dimasak gitu nih foodies. Kenapa harus kayak gini? Biar cepat. Jelas di sini pakai yang seger dan yang asli ya foodies, karena kelapa akan direfill lagi saat stok di baskomnya habis. Jadi nggak ada deh tuh pakai daging dan air kelapa sisaan kemarin. Kolang-kaling dan alpukatnya jangan sampai ketinggalan dong. Cus tuang semua ya. Foodies jenis yang digunakan ini adalah alpukat mentega. Alasan penjual ngambil bahan langsung dari Bandung karena harganya lebih terjangkau dan kualitasnya lebih bagus. Wih, ini nih baru namanya ya, cari cuan tapi tetap mikirin kualitas. Wow, lihat tuh. Kalau tadi dia mendominasi hijau sama putih, kita campurin nih yang warna merah. Tuh. Memang warna pacar Cina tuh selalu menggoda banget ya foodies. Dan fun fact-nya ini tuh homemade loh. Wah, pantes aja ya pondok sekoteng di Gedung Hijau ini selalu ada aja pembelinya. Selain es koteng, di sini juga menjual aneka es dan camilan khas Bandung lainnya.
Nah, esnya udah di tangan nih foodies. Langsung aja cus kita meluncur ke tempat satenya yuk. Foodies, dia udah bisik-bisik nih. Katanya kalau nggak ada bestinya nggak asik ya kan. Nih lihat sini. Nih, ini kayaknya pas banget nih jadi bestinya, namanya sate ayam Pondok Indah Pertok. Ini dia nih foodies, warung sate Haji Martingan Sarkan atau biasa dikenal dengan sate pertok. Memang namanya rada unik ya foodies, tapi nama pertok sendiri adalah kepanjangan dari pertokoan. Wah, berat banget tuh, lihat tuh. Ini berapa ya? Kira-kira 100 tusuk lah ini. Mas, ini kita apain lagi? Bumbuin ke dalam bumbunya. Yuk, sini yuk. Sate di sini tuh dibakar 2 kali ya foodies. Sebelum dibakar lagi, sate harus dibumbuin kembali. Nah, ini biar bumbunya ngeresep dan juga merata ke seluruh daging ya. So delicious. Pokoknya saya pesan semua deh yang enak-enak. Sate ayam oke, yang kambing juga oke. Pokoknya semua yang enak deh. Oke ya? Siap. Waduh, Dani kamu lapar banget ya sampai mesennya ngamuk kayak gitu. Sekotengnya cek, sate kambing dan sate ayamnya juga ceki-ceki. Yuk kita makan foodies. Dagingnya tebal-tebal banget. Rasanya cenderung manis memang karena bumbu dari kecapnya. Plus, nih. Ada bawang merah, ada tomat, ada cabai setan juga plus bawang goreng. Dari wanginya itu bener-bener enak banget. Baru cium wanginya aja tuh udah pengen langsung disantap. Pas aku makan, jos mantap, perfecto, enak banget. Sate kambing di sini no pelit-pelit ya foodies, potongannya gede dan bumbu kecapnya melimpah ruah. Ulala. Kalau foodies demennya pakai bumbu kacang, boleh banget loh request sama penjualnya ya. Nih, biar ada rasa pedas-pedasnya, aku pengen ambil cabenya nih, tuh. Sama nih, lontongnya. Kita langsung santap ya. Wow. Ditambah cabai, sensasi pedasnya meresap banget. Kan ini cabai setan ya. Wah, jadi nggak main-main. Meskipun cuman potongan cabenya aja, tapi pedasnya mantap. Sate kambing tambah cabai dan lontong, wah kawin banget sih foodies. Apalagi kalau disantapnya pas lagi hangat-hangat ya. Rasa pedas bercampur dengan manis sambal kecap, wih wena kepo. Foodies, seporsi sate kambing berisi 10 tusuk tambah lontong begini nih foodies, bisa banget sharing bareng sama teman, keluarga, atau juga gebetan. Uhuy. Sate kambingnya ini so proof banget ya foodies, no alat-alat klub lah. Ngomong-ngomong, gimana tuh rasa sate ayam yang paling primadona di sini? Wah. Kacang yang gurih, sama sedikit kecap yang manis, jadi perpaduan manis dan gurih yang oke punya banget. Plus dagingnya ini ya benar-benar lembut banget foodies. Jelas menjadi paling laris ya foodies. Uang potongannya juga gede-gede, dagingnya juga super juicy banget, dan bumbunya tentu dong resep habis sampai ke serat-serat ayamnya. Bumbu kacang di sini juga jenis bumbu yang gak kental dan encer foodies. Dan fun fact-nya nih, bumbu di sini selalu dibuat baru setiap stoknya habis loh. Ulala. Ini serius, nggak ada effort sama sekali makan yang ini. Lembut banget, bumbu kacangnya meresap sampai ke dalam. Ini mantap. Harga seporsi sate 10 tusuk dan lontong begini foodies cuma 35.000. Ini tuh udah bikin kenyang banget sih kalau makan sendiri. Buat sharing bisa dan boleh banget, bebaskan lah. Perfecto sih kalau menurut saya foodies ya. Jadi tinggal pilih sesuai selera aja. Mau yang ayam, hayo. Mau yang kambing juga monggo. Silakan pilih sesuai dengan kata hati kamu ya. Kalau saya mah dua-duanya biar kenyang. Makanan yang manis dan gurihnya hari ini, wih benar-benar premium banget ya rasanya foodies. Tapi ini biar premiumnya double-double, kita cobain dulu nih es Kotengas Bandungnya dulu lah. Sikat. Wah mantap, seger banget.
Ini tuh ya tadi foodies, ini tuh air kelapa yang dicampur sama gula putih. Jadi rasanya seger-seger, manis gitu, ada sweet-sweetnya gitu. Dan isiannya juga beragam. Es koteng khas Bandung ini sebenarnya 11-12 sama es teler ya foodies, tapi untuk isiannya tentu beda. Kalau soal harga mah sama kok recehnya foodies, seporsi cuma Rp18.000. Gimana foodies? Udah 100% terpincut nih? Atau udah mau ATW jalan lagi jangan-jangan? Yaudah kita coba spill dulu lokasinya Yudan, biar gak makin penisirin tuh foodies-foodies kesayanganku. Yo lah, kalau misalnya kamu pengen juga icip-icip ini, langsung aja datang ke daerah Pondok Indah, ke Sate Pertok Haji Martingan. Plus nih ada es koteng tuh di sebelahnya, tinggal ceki-ceki aja ya kan. Udahlah langsung aja yuk pesen yang banyak dan ajak keluarga, oke? Menjajan foodies dan hati-hati ketagihan lah nanti. Ingat ya, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, sini deh, ada warung makanan Jepang otentik yang harganya 20.000 aja nih. Udah gitu yang masak juga nggak kaleng-kaleng, dulunya pernah jadi chef kapal pesiar. Wah, yuk buruan lah, ya kali nggak kue. Foodies, wow, apinya Foodies, hampir aja muka saya Foodies kena api. Wah bang, keren bang, apinya gede banget. Oke Foodies, sekarang kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Ini saya lagi ada di tempat makan khas Jepang, jadi Japanese food. Lihat aja tuh, lihat tuh. Di sini yang makan rame banget Foodies. Langsung kita kasih tahu aja deh ya, ini Bayu lagi jajan di Asasuka, daerah Fatmawati, Jakarta Selatan foodies. Sejak viral, Asasuka tuh nggak pernah sepi pengunjung. Saking full house-nya nih, orang-orang yang masuk daftar waiting list tuh udah kayak pemandangan yang biasa aja gitu di sini. Sebelum kamu ikutan waiting list juga, oke buruan kita pesen sekarang. Yuk Bayu. Mas, saya mau mesen dong Mas. Oke, Nah di sini best sellernya apa aja Mas? kita di sini best sellernya ada chicken katsu kari, Chicken katsu, beef teriyaki, beef teriyaki. ada agedashi tofu, Ah, sama gyoza. oke deh bang, Iya. saya pesan semuanya bang. Siap. Oke, siap bang. Oke Foodies, akhirnya pesanan saya udah komplit semua Foodies, udah selesai dibuat. Dan lihat Foodies ya, lihat di belakang saya itu rame banget di sini Foodies. Di sini ada teriyaki sama chicken katsu. Tapi di sini saya mau cobain ini dulu nih, karena apa? Karena ini harus segera dimakan Foodies. Cemilannya, ini agedashi tofu Foodies. Eits, santuy foodies, jangan ngegas dulu. Agedashi tofu yang satu ini halal kok. Cara penyajiannya memang tahu dibalut tepung goreng, kemudian disiram dengan dashi atau kaldu khas Jepang gitu. Jadi kalau soal rasa gimana nih, Bay? Kita cobain yuk. Jadi tahunya itu gurih. Kalau kelamaan sedikit, itu jadi lembek Foodies. Gak enak dimakan. Jadi harus segera mungkin dimakan. Kaldunya punya rasa gurih, asin, dan juga manis. Bisa dibilang umami gitu deh. Mirip banget sama yang ada di resto-resto Jepang ternama itu loh foodies, tau kan? Rasa rumput laut yang khas itu juga kerasa banget sih. Sama ini nih foodies, katsuobushi-nya dan daun bawangnya nambahin lagi tuh cita rasa ke dalam kaldunya. Makin nikmat karena tahunya yang dipakai itu bukan tahu biasa. Ini wajib hukumnya pakai tahu sutra ya, biar berasa atau meleleh ya gitu di mulut. Yummy. Tapi kalau Foodies perhatiin ya, kalau di Indonesia nih ya, tahu gejrot ya. Ini ala Jepangnya. Cuman bedanya tahu gejrot kan pedas. Tapi kalau ini enggak sih. Ini lebih ke asin, manis, gurih. Itu dia tuh. Campur aduk. Agedashi tofu ini emang cocok banget jadi pembuka atau starter menu-menu di Asasuka yang lainnya. Kalau gitu kita next ke menu best seller selanjutnya. Ini dia beef teriyaki. Ini bumbu teriyakinya yang terasa banget Foodies. Manis, asin, gurih. Dari bumbunya itu. Nyatu banget Foodies. Apalagi barengan sama salad nih Foodies. Lihat tuh. Wah, ini udah cocok banget nih Foodies. Dagingnya Foodies.
Dagingnya tuh empuk banget. Dan bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Buat yang suka jual beef teriyaki tapi bumbunya pelit, kok ya mundur aja lah Wir. Saingan kamu asal suka, ini bumbunya berlimpah. Rasa bumbunya masih di jalur yang benar nih foodies, alias perpaduan rasa manis dan gurihnya tuh imbang. Dan yang bikin nafsu makan makin meningkat ya karena aroma minyak wijennya itu sih. Totemo oishi. Oh iya, di sini irisan dagingnya sengaja dipotong-potong lagi foodies biar pelanggan kayak lebih gampang buat makannya. Enak ya? Nggak foodies. Di sini selain teriyaki, daging-dagingan ada juga ayam, chicken katsu. Kalau kita lihat dari sini ya, ini belum dicobain ya. Ini dia pakai bumbu kuning. Tapi nggak tahu, kita cobain aja yuk daripada penasaran. Langsung kari ini tajam banget. Dominan banget. Wah, ini dijelasin dulu. Foodies pasti jarang nih nemuin jajanan kaki lima yang bumbu karinya seberani ini. Meresap di daging. Demi kepuasan lidah orang Indonesia yang emang sukanya makanan berbumbu medok, jadi rasa kari yang dikasih juga nggak setengah-setengah strongnya. Tapi meski begitu rasa karinya nggak bikin enak kok, aman foodies. Ayamnya gurih banget dulu. Jadi digoreng pakai tepung, crispy di luar, lembut di dalam. Nah ini dia nih ayam ini, ayam teriyaki. Potongan ayamnya juga nggak ketipisan ya, jadi masih dapat tekstur juicy-nya gitu foodies. Nggak keras meski digoreng dengan suhu yang tinggi. Lanjut yuk ke makanan penutup nih yang bisa jadi camilan juga buat sharing nih foodies. Ada gyoza dengan isian cincangan daging ayam. Ini asli enak banget. Ayamnya terasa banget. Ya kalau di kita itu kayak somai lah ya, kurang lebih ya. Kayak somai. Ini somainya orang Jepang. Enak pedis. Dagingnya sih lebih. Daging ayamnya, ayam cincangnya terasa banget. Kulit gyozanya juga nggak terlalu tebal foodies, bikin gurih isian gyozanya tuh nggak ketutup. Ada hit rasa jahe yang nggak ketinggalan juga di setiap gigitannya. Nikmatin gyoza ini bisa pakai saus Jepang atau saus pedas untuk kamu yang suka pedas, oke? Ngomong-ngomong nih, tekstur kulit gyozanya mix gitu loh. Ada bagian yang lembut tapi ada juga bagian yang sedikit crunchy. Plus ada aroma smoky yang menambahkan cita rasa tersendiri ke gyozanya foodies. Wah kayak gini sih lazisnya udah to the max banget ya. Nah, biar lidah kamu netral lagi nih dan siap buat icip menu-menu di asal suka lainnya, cobain deh minuman-minuman yang nyegerin banget nih foodies. Ada Ichigo Punch dan Yubari King Punch. Ini minuman sirup buah yang dimix dengan soda gitu foodies. Wow, very recommended. Ya udah, kamu harus cobain ya makanan di asal suka ini nih foodies. Lokasinya ada di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Cobain dua-duanya.